Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Latifah dengan NIM 21080566073, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran dengan metode Cooperative Learning tipe Think, Pair, Share. Model Cooperative Learning tipe Think, Pair, Share atau sering disebut TPS adalah suatu tipe pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat bekerja secara individu serta bekerja sama dengan siswa yang lain. Pembelajaran tipe TPS memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain. Tahapan pembelajaran TPS. Tahap pertama yaitu think atau berpikir. Di sini guru mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran, kemudian meminta kepada siswa untuk memikirkan pertanyaan tersebut secara mandiri. Tahap yang kedua yaitu pair atau berpasangan. Di sini guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman satu bangku untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap berpikir atau think. Pada tahap ini, anak membandingkan jawaban atau hasil pemikiran mereka. Tahap ketiga yaitu share atau berbagi. Di sini guru meminta kepada pasangan untuk berbagi jawaban dengan kelompok yang terdiri dari 4 orang dan mereka mendiskusikan jawaban mana yang paling benar, dan setelah itu guru menunjuk secara acak kelompok mana yang akan melaporkan hasil kerja kelompoknya kepada teman seluruh kelas dengan cara presentasi. Berikut video pembelajarannya. Waalaikumsalam, Bu. Nah, tolong tempat duduknya dirapiin dulu ya, anak-anak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, dimohon Pak Nurjanah, Ketua Kelas, memimpin doa belajar terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya, masih pagi kok udah pada lemas, udah pada sarapan belum? Belum. Kok pada belum sarapan? Kenapa? Aku lapar. Iya. Oh, puasa, Mbak. Ya Allah, Masya Allah. Nah, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siti Nurjana, Bebiro Ibu. Lorianti, Hadir, Bu. Nisaul Karimah, Hadir, Ibu. Kamila Rosyada, Birah Ibu. Vina Maftuhat Kenikmah, Hadir, Bu. Sela Askia, Hadir, Bu. Tidar Ari Kusuma. Masuk semua ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, masih ingatkah kalian tentang operasi hitung bilangan bulat pada pertemuan kemarin? Ingat-ingat dikit, Bu. Masih ingat, Bu? Masih ingat ya? Coba Ibu tes nih. Berapa hasil dari min 5 ditambah 7? Berapa? Saya, Bu. Berapa anak-anak? 2. Ih, pinter banget anak-anak. Coba lagi ya. Negatif 10 ditambah 15. Hasilnya berapa? 5. Nah, masih pada ingat berarti ya.
Nah, hari ini kita akan belajar materi apa, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Ibu, ada yang makan, Bu. Parah. Bentar, Bu. Model apa ini? Model Langsung saja ya, kita mulai ini materinya tentang bentuk aljabar. Sebelum memulai materi, Ibu akan tanya dulu nih, kenapa perlu sih belajar aljabar? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. belum tahu. Ya, aku nggak tahu. Biar pernah. Nah, manfaatnya kita belajar aljabar. Di sini ada yang mau menjadi programmer nggak? Saya, Bu. Nah, di situ tuh programmer itu salah satu profesi yang banyak berinteraksi dengan aljabar. Terus ada yang mau jadi businessman? Nggak ada. Businesswoman kalau ke businessman ada ya kan? Nah, itu juga menggunakan bentuk aljabar buat menghitung keuntungan sama kerugian. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Operasinya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan pengertian bentuk aljabar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ketiga, siswa mampu menentukan suku sejenis pada suatu bentuk aljabar. Selanjutnya, siswa juga mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kelima, siswa mampu menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar. Dan yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan operasi pembagian bentuk aljabar. Di sini sebelum memulai materinya, ada yang tahu siapa penemu aljabar? Bapak Nah, Aljabar. penemu aljabar itu Al-Khwarizmi ya, yang sering dikenal sebagai Bapak Aljabar. Ada yang tahu apa sih aljabar itu? Penjumlahan. Aljabar itu adalah, coba dibacakan Mbak Vina. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang cara menyelesaikan masalah menggunakan huruf ataupun simbol sebagai pengganti sesuatu yang belum diketahui nilainya. Nah, jadi aljabar itu bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang cara menyelesaikan masalah menggunakan huruf ataupun simbol. Ini tuh huruf simbolnya terserah, mau dari A sampai Z terserah, sebagai pengganti sesuatu yang belum diketahui nilainya. Contohnya, 1 ditambah X sama dengan 5. Ini X-nya itu harusnya diisi angka berapa biar hasilnya 5. X-nya itu berapa, teman-teman? 4. Nah, pintar sekali anak-anak Ibu. Makasih, Bu. Ini contohnya. Ani membeli 5 buku dan 4 pensil, sedangkan Rio membeli 3 buku dan 7 pensil. Maka bentuk aljabarnya adalah, kita misalkan buku itu simbolnya X, terus pensil Y. Ani kan membeli 5 buku sama 4 pensil, jadi Ani 5X karena bukunya itu ada 5, jadinya 5X plus 4Y itu bentuk aljabarnya. Kalau Rio berarti 3 buku dan 7 pensil. Berarti Rio 3X ditambah 7Y. Selanjutnya unsur-unsur bentuk aljabar. Unsur yang pertama ada koefisien. Koefisien bisa dibacakan Mbak Sela, koefisien itu apa? Koefisien itu angka yang berada di depan variabel yang menandakan pelipatan dari
adalah variabel yang menandakan kelipatan dari variabelnya itu ya. Unsur bentuk aljabar yang kedua yaitu variabel. Tolong dibacakan Mbak Nurjana. Variabel, simbol pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel itu simbol ya, simbol kayak tadi itu atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Terus unsur yang ketiga adalah konstanta. Bisa dibacakan Mas Muhid? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Konstanta itu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Biasanya tuh konstanta tuh di belakang sendiri ya, juga ada variabelnya. Sendirian tuh. Kayak aku. Yang terakhir itu suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Nah, biar lebih paham itu punya. Nah, ini koefisien tadi kan angka yang berada di depan variabel. Berarti koefisiennya itu ada 7 Mega. Ini sama 7 nilainya juga. Nah, variabelnya ada variabel X sama variabel Y. Tadi konstanta itu apa yang tidak memuat variabel. Konstantanya 2. Kalau suku tadi ada berapa suku? 3 suku. Aku udah pinter banget. Oke. Materi selanjutnya menentukan suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Contohnya, ini contohnya ya. 5x plus 6y plus 6 plus 7y min 3y min 5. Suku sejenis tadi kan yang memiliki variabel yang sama. Di sini ada berapa variabel teman-teman? 2. Apa? X sama Y. Nah, berarti suku sejenisnya itu ada 5x dan 7x. 6y sama min 3y gitu. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Baik, Bu. Contohnya 5x ditambah 7y tambah 4x min 3y. Langkah yang pertama yaitu jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Ini tanda kurungnya dihilangin semua ya. Dijabarkan 5x plus 7y plus 4x min 3y. Ke langkah yang kedua, kumpulkan suku sejenis. Tadi suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Nanti kita kumpulkan suku sejenisnya dulu. 5x plus ini 4x plus ini tinggal yang variabel y 7y min 3y. Langkah yang terakhir, jumlahkan atau kurangkan. Kalau sukunya sejenis berarti kita bisa jumlahkan atau kurangkan, bisa operasikan gitu ya. Tapi kalau misalnya sukunya nggak sejenis itu tidak boleh. Berarti ini 5x ditambah 4x berapa? 9. Tambah 7y dikurangi 3y 4. Nah, benar kan hasilnya sama? Yang kedua, perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar. Langsung ke contohnya. Tentukan hasil perkalian berikut.
7x ditambah 2 plus 4x dikurangi 3. Langkah yang pertama bisa dibacakan Mbak Vina. Jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dikalikan secara distributif. Nah, Gimana itu? ini kalian kalikan pelangi, tahu kan? Oh. Nah, kalau ini kan berarti 7 dikali x. Ke langkah kedua, jika angka dikali dengan huruf, maka penulisannya tinggal digabung. Berarti 7 dikali x hasilnya 7x. 7 dikali 2 14. 14. kok hilang? Mas Muhid bisa tolong benerin, bantu ibu ya. 7 dikali 2 berapa? 14, Bu. Tinggal yang ini ya. 4 dikali x 4x, Bu. 4 dikali min 3 Min 12, Bu. 12. Setelah itu kumpulkan suku sejenis. Langkah ketiga. Berarti 7x ini ya yang sama plus 4x plus 14 min 12. Ini 7x plus 4x berapa? 11x, Bu. 14 dikurangi 12 2. Yeay, sama kan? Yang ketiga ada pembagian bentuk aljabar. Tentukan hasil pembagian berikut. 16x plus 24x dibagi 8. Langkah yang pertama, jika apa dibagi dengan huruf, maka penulisannya tinggal digabung dalam bentuk pecahan. Terus langkah yang kedua, jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dibagi secara distributif. Nah, berarti ini dibagi secara distributif ya. Ini dibagi ini juga ikut dibagi ini, pelangi kayak tadi. Berarti 16x dibagi 8 ditambah 24x dibagi 8. 16x dibagi 8. Nah, itu ke langkah yang pertama, jika ada apa dibagi dengan huruf, maka penulisannya tinggal digabung dalam bentuk pecahan ya. 16x dibagi 8, kita tinggal bagikan angkanya aja. Berapa? 16 dibagi 8 berapa? 2. Nah, 2. X-nya ini tinggal ikut. 24 dibagi 8 3. Nah, jadi 3. Kita operasikan, ini kan sama ya X. 2x ditambah 3x berapa? 5x. Nah, sama. Tepuk tangan buat kita semua. Coba soal. Nah, ibu di sini ada contoh soal. Yang A kita kerjain bareng-bareng, nanti yang B ada yang maju ya salah satu. Yang A kita kerjain bareng-bareng dulu. Yang A 6 x min 2 dikurangi 2 3x min 7. Berarti kita kalikan pelangi dulu. 6 dikali x berapa? 6x. 6 dikali min 2 Min 12. min 2 dikali 3x Min 6x. min 2 dikali min 7 Min 14. Plus 14. kita udah belajar waktu di bilangan bulat. Kalau ada negatif dikali negatif berarti hasilnya
positif. Jadi plus 14. Kita kumpulkan suku sejenis ya. 6x min 6x min 12 plus 14. 6x dikurangi 6x berapa? 0. Berarti habis ya, nggak usah ditulis. Min 12 ditambah 14 berapa? 2. Nah, jadi yang A hasilnya 2. Yang B ada yang mau maju? Saya, Bu. Nah, Mbak Vina maju yang B, silakan. Di sini ya, Bu. Ya. Bisa tolong jelaskan kepada teman-teman Mbak Vina? Jadi di sini kan 90x plus 54x dibagi 9. Pakai cara di pembagian pada aljabar, yaitu didistribusikan terlebih dahulu. 90x dibagi 9 plus 54x dibagi 9. 90 dibagi 9 hasilnya 10x plus 54x dibagi 9 hasilnya 6x. Jadi 10x plus 6x sama dengan 16x. Nah, pintar sekali. Wah, hebat. Udah paham semua kan ini? Sudah, Bu. Nah, Ibu punya sedikit latihan soal buat kalian. Ada 2 soal teko. Ini dikerjakan sendiri-sendiri dulu ya, mandiri. Tidak boleh berdiskusi. Dikerjakan di buku kalian masing-masing. Baik, Bu. Waktunya 10 menit ya. Mandiri ya. Tidak boleh berdiskusi, Mbak Sela. Bu, mau minjem pulpen ya, Bu? Kasih, Bu. Aku mau maju. Bu, ini cepet-cepetan nggak? Enggak, ini waktunya 10 menit kok. Udah. Belum, Bu, belum. Kasih waktu 1 jam. Udah anak-anak? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah 10 menit ya, waktunya habis. Selanjutnya, kalian punya pasangan kan tempat duduknya? Ya. Diskusikan sama teman sebabu kalian. Diskusi tadi jawaban kalian. Diskusikan apa ya, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo. Kok cepet banget, Bu? Diskusikan sama teman. Kalau misalnya ada yang belum paham bisa tanyakan ke pasangannya.
berarti cuma variabel yang hasil yang sama. Yang enggak memuat variabelnya. Nanti dibahas. Kamu bahasnya kan sama berpasangan. Kira-kira jawaban mana yang paling benar? Sama dapur. Itu mainnya itu enggak sih? Kita udah sama. Udah 5 menit ya? Iya. Sekarang ibu bagi kelompok. Yang satu kelompok itu beranggotakan 4 anak. Nah, ini jadi satu kelompok ya di sini. Oh ya Bu, baik. Sini duduknya, pindah. Oh, di belakangnya Oh, ada iya. Bu, baik Bu. Nah, dalam kelompok itu kalian bisa berdiskusi. Kira-kira nih jawaban yang benar-benar paling tepat, lengkap, itu yang punya siapa? Ibu kasih waktu cuma 3 menit. Iya, aku itu salah, yang kalian itu salah, yang benernya aku. Gimana? Udah paham kan? Udah paham ya Bu, insya Allah Bu. Insya Allah udah sama. Besok puas ya Bu. Iya. Udah 3 menit ya? Udah Bu. Di sini Ibu akan tunjuk kelompok mana yang akan satu atau kelompok 2. Ini ceritanya. Makasih Mbak Nisa. Ini kelompok. Ibu akan tunjuk satu kelompok 1 atau kelompok 2 nih. Kelompok 1 maju ya, presentasikan hasil jawaban kalian. Semuanya maju. Bentar, Ibu akan kasih. Bentar Bu. Bu, aku mau ke sini Bu. Enggak. Aku nomor 1. Nanti aku Iya. Iya ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sebentar dulu, jelasin dulu ya kepada teman-temannya. Jadi di sini soalnya kan yang pertama banyak sukunya. Di sini sukunya ada 6, yaitu 5x kuadrat, 3y kuadrat, 3xy, min 2x kuadrat, min 4y kuadrat, dan 8. Yang kedua itu ada variabel yang ada. Variabelnya yaitu x kuadrat, y kuadrat, dan xy. Yang ketiga konstanta yang ada. Di sini konstantanya itu hanya 8. Maksudnya 8. Terus yang keempat suku-suku yang sejenis, yaitu ada 5x kuadrat dengan min 2x kuadrat. Yang kedua 3y kuadrat dengan min 4y kuadrat. Nomor 2, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. 5 dikali x min 7 ditambah 9 kali x plus 6. Jadi di sini kita kalikan ulangi terlebih dahulu, yaitu yang suku yang ini 5 dikali x, 5x, 5 dikali min 7, hasilnya min 35. Kemudian kita kalikan suku yang ini 9 kali x, hasilnya 9x, 9 kali 6 atau 9 kali plus 6 sama dengan 54. Nah di sini ada suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu 5x dengan 9x. Nah kita jumlahi 5x ditambah 9x karena mereka berdua ini memiliki suku yang sama, yaitu x. Nah itu hasilnya 14x. Nah di sini ada min 35 sama 54, ini kita jumlahkan. Min 35 ditambah 54 sama dengan 19, jadi hasilnya 14x ditambah 19. Nah,
Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini kita sudah bahas apa aja? Ayo. Pengertian aljabar. Nah, pengertian aljabar. Ada lagi apa? Banyaknya suku. Banyaknya suku. Pengertian variabel, konstanta, koefisien dan suku. Nah, ya, itu pinter sekali Mbak Loli. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas ada tadi pengertian aljabar, unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Ada apa aja tadi? Koefisien, variabel, konstanta, sama suku. Tadi juga kita sudah belajar menentukan suku sejenis. Suku sejenis itu tadi apa? Suku yang punya variabel sama. Nah, terus tadi kita juga belajar operasi pada bentuk aljabar. Ada berapa operasi? 4. Apa aja? Penjelasan, pembagian, pengurangan, penilaian, dan pembagian. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Oh iya, mau dikasih tugas nggak nih? Gak usah. Nggak usah dulu. Kalau nggak dikasih ntar emang kalian nggak? Emang mau belajar? Mau. Buka dulu ya RKS-nya halaman 42. Di situ ada soal latihan nomor 1 sampai 10. Ibu boleh kelompokan nggak? Ya boleh. Kerjasama ya Bu. Ibu boleh nyontek nggak? Nggak boleh kalau nyontek itu nggak boleh. Kerjasama sama Ibu. Kalau copy paste Copy paste dari mana? Dari buku ke buku. Nggak boleh ya, Kalau tetap. nggak Senin teh. Kelompokan boleh. Itu tadi kerjain di buku tugas dikumpulin minggu depan. Minggu depan harus sudah semua ya. dia mau nanya kelompokannya kita punya sendiri. Terserah mau diskusi sama siapa. Oh, baik. Tapi nggak boleh sama ibu. Iya bu. Ini mau spill sedikit materi minggu depan. Materi minggu depan kita akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah pada bentuk aljabar dan operasi pada bentuk. Berarti soal kita ya minggu depan. Itu bisa dipelajari terlebih dahulu di buku LKS sudah ada. Nanti minggu depan ibu akan tahu. Jangan susah-susah. Yang sulit-sulit. Jangan lupa ya tugasnya ntar itu dikerjain. Baik Bu. Ada pertanyaan? Tidak ya, Tidak, Bu. cukup ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan dapat melekat pada pikiran kita, sebelumnya ketua kelas bisa dipimpin doanya terlebih dahulu, berencana. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman. Makasih banyak ya Bu. Terima kasih Ibu. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.